menjadikan orang-orang beriman atau menjadikan kita sebagian orang-orang Islam keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghulu terhadap kuburan orang-orang saleh. Sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa Nabi SAW mencela ya, orang-orang yang menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat dia salat, tempat dia melakukan ibadah. Nah, lalu kemudian Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di dalam pembahasan bab ini membawakan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Nah, Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan kuburan saya ini wathanan, ya. Al-ma'bud allazi la surata lah. Itu seperti yang disembah, wathan, yu'badu, yang disembah. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajidah. Sungguh telah besar murka Allah terhadap orang-orang yang menjadikan kuburan para nabi mereka masjid. Jadi Allah itu murka kepada mereka yang menjadikan kuburan ya para anbiya mereka itu masjid. Seperti mana pada hadis sebelumnya dari Jundub bin Abdullah al-Bajali, di mana orang-orang Yahud, orang-orang Nasrani, kebiasaan mereka apa? Menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Sebagai masjid di sini bukan berarti harus dibangun masjid, yaitu tempat salat. Tempat salat. Nah, inilah peringatan keras terhadap para kuburin yang suka datang ke kuburan dan salat di situ. Datang ke situ karena orang saleh. Ya. Ada dua pelanggaran di sana. Yang pertama adalah salat di kuburan tersebut. Ya, salat di situ. Yang kedua, bisa jadi dia salat menyembah atau meminta kepada si mayit yang sudah dikuburkan. Walaupun dia dulu orang saleh. Hal ini tidak dibenarkan. Makanya di sini judulnya adalah fi kubur salihin. Dan biasanya orang datang ke kuburan itu karena dulunya orang saleh. Barangkali disebut para wali oleh orang-orang. Ini tidak dibenarkan perbuatan seperti ini. Sebuah pelanggaran dalam syariat, dan perbuatan ini mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Syekh Saleh Al-Fauzan membawakan penjelasan tentang bab ini dengan mengawali munasabatul bab li kitab tauhid. Ketersesuaian bab yang sedang dibahas dengan kitab tauhid yang secara umum. Dia mengatakan annal musannifa rahimallahu, pengarang kitab ini yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, lamma hadhara fil bab alladhi qablah, tatkala beliau memberikan peringatan ya, terhadap perbuatan ini dalam bab-bab sebelumnya, minal ghulu fi salihin, larangan itu adalah berlebihan dan ghulu terhadap orang-orang saleh, dilarang. Diberikan peringatan keras. Arada ayyubayyina fi hadzal bab, dan pada bab ini beliau ingin menjelaskan pula annal ghuluwa fil kubur, jadi ghulu terhadap orang saleh juga tidak dibenarkan, dan ghulu terhadap kuburan mereka. Jadi ada dua perbuatan yang dilarang terhadap orang-orang saleh. Ulu kepada mereka orang-orang saleh ketika mereka masih hidup, itu juga sebab seseorang menjadi kufur. Kemudian ulu terhadap kuburan orang-orang saleh yang telah dikuburkan. Nah, di sini kata beliau, pengarang kitab ini telah memberikan peringatan tentang dilarangnya kita ulu terhadap orang-orang saleh, dan kemudian pada bab ini beliau ingin menjelaskan tentang dilarangnya kita ghulu terhadap kubur ya mereka. Kenapa? Wasilah ila syirkil mudhadi litauhid, karena perbuatan itu adalah sebagai wasilah untuk
seseorang sampai kepada kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Wadzalika biibadatil amwat, dengan cara menyembah orang-orang yang telah meninggal dunia. Ini perbuatan tercela, ikhwan fillah. Perbuatan ya terlaknat. Jangan sekali-sekali dilakukan ini. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya pula, bahwa kita mendatangi kuburan yang pertama menjalankan sunnah Nabi. Karena kata beliau, ala fazuruha fa innaha tudzakirukum bil akhirah. Melaksanakan perintah Nabi SAW. Yang kedua, mengambil pelajaran dari kehidupan mereka yang telah berakhir di dunia ini. Yang ketiga adalah datang untuk mendoakan mereka, bukan datang untuk meminta kepada mereka. Nah, oleh karena itu ikhwafillah, di sini kalau kita mendatangi kuburan orang-orang saleh, maka kita di situ adalah untuk mengingat akan kehidupan kita akan berakhir pula seperti mana dia telah berakhir kehidupannya di dunia ini. Yang kedua, ambil nasihat dan pelajaran. Yang ketiga, doakan dia. Nah, kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan Imam Malik itu siapa. Wal Imam Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir Al-Asbahi Imamu Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, dikenal dengan sebutan Imam Darul Hijrah, ya. Wa ahadul a'immatil arba'ah, dan salah satu imam yang empat dari Abu Hanifah, ya, terus Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan meninggal pada tahun 179 Hijriah rahimallahu taala rahmatan wasi'ah. Imam Malik adalah seorang ulama yang terkenal dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap agama Allah, dan kemudian pengorbanan yang sangat luar biasa di dalam agama Allah. Belajar dan mengajarkan ilmunya itu adalah pelajaran mahal dari beliau sebagai seorang imam, dan bahkan sebagai seorang guru sekalipun terhadap murid-muridnya. Kita tahu bahwa ketika beliau melihat muridnya Syafi'i, ya, kecil di saat itu, datang belajar kepadanya, dia melihat dengan mengatakan, wallahi inni ra'aitu nuran fi qalbik, aku melihat cahaya di hatimu, nak, ya, fala tudfi'ahu bi ma'siyatillah, jangan engkau matikan cahaya itu dengan maksiat kepada Allah. Ini guru yang baik, melihat kebaikan yang ada pada muridnya, lalu kemudian dia memberikan nasihat agar kebaikan itu tetap tumbuh subur dan berkembang dalam diri anaknya. Maka inilah Imam Malik, ya, sebagai seorang guru, sebagai seorang imam, sebagai seorang ahli ilmu, banyak mencontohkan ketawaduan, mencontohkan akhlak yang mulia, dan banyak mencontohkan, ya, kebaikan-kebaikan. Dan bahkan, ya, beliau subhanallah dikenal dengan murid yang sangat luar biasa kepadanya, itu Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang Imam Syafi'i sendiri tidaklah keluar dari kota Madinah melainkan setelah Imam Malik gurunya meninggal dunia. Nah, Allahumma ini artinya munada, ya, mabniun ala dhammi fi mahalli nasab wal mim al musyaddada zaidah. Allahumma ini teman, ya Allah, maknanya ya Allah, kita panggil, ya Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah. Wathanan ail ma'bud alladhi la surata lah. Ma'bud, wathan itu adalah yang disembah yang tidak bergambar seperti kubur. Kalau dia disembah itu wathan. Wal asjar, pohon-pohon, wal umad, wal hitan, ya, tiang-tiang, dinding-dinding, wal ahjar, dan batu-batu dan sebagainya, itu semua adalah disebut dengan al-wathan. Ikhwafillah. Lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna hadis secara global dengan mengatakan, khafa sallallahu alaihi wasallam ay yaqa'a fi ummatihi ma'a qabrihi ma waqa'a min al-yahudi wan nasara ma'a kuburi anbiya'ihim.
Nabi SAW mengkhawatirkan kepada umatnya ya, tentang apa yang akan mereka lakukan terhadap kuburannya ya. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum kita, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Mereka ghulu terhadap kubur para nabi mereka, yaitu apa yang dikhawatirkan minal ghuluwi fiha, ghulu berlebih-lebihan terhadap menyikapi kuburan. Sampai kebiasaan terkadang di dalam sejarah di negeri kita pun ya, saking ghulunya terhadap kuburan mereka, bahkan kuburan orang-orang yang terkenal di negeri ini pun dibangun masjid, bahkan dibangun bangunan tinggi-tinggi ya, persisnya masjid ya, persis seperti masjid, hatta sarat awthanan, sampai kuburan itu menjadi wathan yang disembah. Faraqiba ila rabbih an la yaj'al qabrahu kadzalik, dan Nabi SAW meminta kepada Rabbnya agar kuburannya tidak dijadikan seperti itu ya. Jadi kita makanya subhanallah, kita kalau umroh itu terasa ya orang-orang bagaimana ketatnya di situ penjagaan oleh para penjaga haram, penjaga Masjid Nabawi, sebagaimana mereka terus menegur kalau ada tingkah-tingkah dan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh dibuat oleh jemaah di sana, langsung ditegur, bahkan langsung disuruh jalan ya. Karena untuk menjaga akidah ini, untuk menjaga ya pesan-pesan Nabi SAW agar umat ini tidak menjadikan sesuatu yang salah di dalam mendatangi kuburan Nabi SAW ya. Kalau seperti yang kita sampaikan kemarin, masuk dari babus salam, kemudian kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, kita ucapkan salam, dan kita berterima kasih atas dakwah dan dedikasinya, pengorbanan Nabi kita SAW ya, wa jazakallahu anna khairul jaza ya, tentang Islam yang beliau bawa dan kembangkan ya. Kemudian melangkah sedikit, ucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Kemudian kita ucapkan terima kasih atas perjuangan dan pengorbanan beliau bersama Rasulullah dan sahabat yang lain. Melangkah lagi, kita ucapkan salam kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Itu yang kita lakukan. Ada sebagian jemaah yang memang terkadang aneh di situ, melakukan hal-hal yang menyelisih syariat, bahkan mengusap-ngusap, itu langsung diusir, itu disuruh pergi gitu. Ini sebagai bentuk usaha menjaga janabat tauhid. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi di dalam kebijakan mereka di dalam Haramun Nabawi Asy-Syarif, itu semua dalam menjaga ya, akidah kita, menjaga kedudukan agama ini, dan jangan sampai orang-orang menyimpang dari agamanya ya. Maka ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, disinilah Nabi meminta kepada Allah agar kuburan dia tidak dijadikan seperti kuburan yang disembah sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Thumma nabbaha sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengingatkan ala sababi luhuki siddatil ghadab. Nabi menyebutkan tentang sebab murkanya Allah ya, besarnya murka Allah, wal la'nati bil yahudi wan nasara, dan sebab terlaknatnya Yahud dan Nasrani. Apa dia? Annahu ma fa'alu fi haqqi kubur al-anbiya, sebabnya mereka terlaknat dan mendapatkan murka dari Allah, yaitu karena apa yang mereka lakukan terhadap kuburan para nabi mereka ya. Kuburan para nabi mereka, hatta sayyaruha awthanan tu'bad, sampai dijadikan berhala yang disembah. Bayangkan itu, kuburan para nabi ya, hatta sayyaruha awthanan tu'bad, sehingga pada akhirnya jadi berhala yang harus disembah. Ini Nabi tidak menginginkan kita dan umatnya untuk melakukan hal yang seperti ini ya. Fawaqa'u fi syirkil azim, dan mereka terjerumus kepada kesyirikan yang sangat besar, al-mudadil tauhid, yang bertentangan dengan tauhid. Jadi tauhid mesti dijaga, akidah mesti diperhatikan, dan jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah kita.
sesuatu yang bertentangan dengan tauhid kita, karena itu akan berakibat fatal di dalam agama kita ini. Ikhwafillah, lalu kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan munasabatul hadits lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab. Kalau tadi adalah munasabatul al-babul kitab, ini beliau ingin mencoba mensinkronkan antara ketersesuaian hadis dengan judul bab. Beliau mengatakan annal ghuluwa fil kubur, sesungguhnya ghulu terhadap kuburan, yaj'aluha authanan tu'bad, itu pada akhirnya membuat jadikan kuburan itu sebagai yang disembah. Jadi jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan mesti diputus mata rantainya. Mata rantai yang mengarahkan kepada kemaksiatan, dosa, bahkan kesyirikan mesti diputus. Mata rantai itu tak boleh tersambung baik. Ya, makanya ikhwafillah, kita di sini dijelaskan oleh Nabi SAW tentang bagaimana kedudukan mereka, ya, bagaimana pada akhirnya mereka itu menjadi berhala yang disembah. Lianna Nabi SAW qala Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Doa Nabi SAW kepada Allah, ya, jangan engkau jadikan kuburanku wathan, ya, yang disembah. Wa bayyana dzalika biqauli ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Di perbuatan-perbuatan yang menyimpang itu menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat salat. Makanya subhanallah, kalau kita lihat lagi, ya, misalnya seperti di Madinah, ya, orang-orang Syiah, mereka subhanallah, mereka ini datang ke Masjid Nabawi, bahkan salatnya bukan pada saat orang salat. Ketika salat azan dikumandangkan, mereka keluar. Terkadang keluar, kebanyakan mereka keluar, ya, di luar salat mereka ramai. Nah, kalaupun mereka salat di Masjid Nabawi, itu sebagai bentuk taqiyah mereka, bentuk taqiyah mereka, ya, karena berada di tengah-tengah ahlus sunnah, mereka mesti seperti ahlus sunnah, tapi di dalam hati mereka menyimpan murka dan amarah besar terhadap ahlus sunnah wal jamaah. Itu orang-orang Syiah, ya. Mereka nanti memenuhi, ya, Masjid Ali, ya, Masjid Ali tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, maka sering banyak di situ. Dan bahkan mereka sering banyak ngumpul di mana? Di tempat terjadinya perang Khandaq di Madinah itu, perang Parit. Kita tahu di antara yang memberikan ide cara untuk bertahan ketika itu adalah Salman Al-Farisi, dan dia dari Persia, ya, dari Persia. Ya, maka mereka merasa bangga ada dari keturunan mereka, nenek moyang mereka yang telah berjasa di dalam dakwah ini, salah satunya Salman dengan usulan menggali parit, ya, sekeliling kota Madinah agar bisa terjaga dan terpelihara dari serangan musuh, ya, orang Quraisy yang bersatu padu dengan orang-orang munafikin di Madinah. Nah, ikhwafillah, mereka ngumpul di sana. Ngapain ke situ? Batu-batu besar saja. Ya, mereka ngumpul di situ, kemudian bahkan sholat di situ. Sholat apa? Nggak tahu. Maka sekarang pemerintah Arab Saudi membuat apa? Membuat masjid besar di situ, dekat pelataran tempat terjadinya perang Khandaq. Dibuat oleh pemerintah Arab Saudi masjid besar, agar kalaupun mereka ke sana, sholatnya di masjid. Ini cara-cara yang harus dilakukan untuk menjaga tauhid, ya. Ya, bahkan tidak tahu kiblatnya kemana, dia sholat. Begitulah orang Syiah. Ya. Oke, ikhwafillah, di sini seluruh jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan mesti ditutup, ya. Kemudian terakhir dalam pembahasan ini, apa yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran dari hadis ini? Yang pertama, annal ghuluwa fi kuburil anbiya yaj'aluha awthanan tu'bad. Berlebih-lebihan terhadap kuburan para nabi, menyikapi kuburan para nabi, menjadikan dia sebagai berhala yang disembah. Enggak boleh, ya. Kita bersikap wasatiyah. Kita datang
mengingat akan kehidupan kita akan berakhir, kita datang menjalankan sunnah Nabi, perintah Nabi yang kita datang untuk mendoakan si mayit. Itu saja sudah cukup, nggak ada embel-embel yang lain, ya. Tidak ada embel-embel yang lain. Yang kedua, anna minal ghuluwi fil kubur, di antara bentuk ya ghulu terhadap kuburan mereka, ittighaduha masajid, ya, mereka jadikan itu sebagai tempat salat. Wa hadza yuaddi ila syirki, dan ini tentu perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan, ya. Yang ketiga, isbatus sifat, isbatu ittisafillahi subhanahu wa ta'ala bil ghadab ala ma yaliku bi jalali. Ini menetapkan sifat Allah azza wa jalla, yaitu murka, dengan bentuk yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Jangan disamakan murka kita dengan murkanya Allah azza wa jalla, enggak. Ya, itu Allah ya akan membantu, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan dan akan memberikan jalan-jalan ya untuk kita orang-orang beriman agar kita tidak terjerumus kepada sebuah kesalahan. Alhamdulillah hari ini kita pun mendapatkan jalan yang mudah untuk bisa belajar agama ini, ya, bisa untuk faqih dalam urusan agama, lebih khusus dalam ya asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini kan tentu menjadi hal yang patut untuk kita tajamkan pandangan kita, bahkan disebut dengan tauhid asma was sifat, ya, di mana kita mencoba untuk mengekspresikan, mengesahkan Allah azza wa jalla di dalam asma dan sifatnya, mengesahkan Allah di dalam tauhidnya, di dalam nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Maka oleh karena itu menetapkan sifat Allah, apa yang Allah tetapkan itulah hal yang benar, tapi menakwilkan kemudian menafsirkan sesuatu yang menakwilkan sesuatu atau memalingkan makna ya yang telah Allah sebutkan dari sesuatu dengan tanpa dalil, itu adalah salah satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah. Maka ikhwan fillah, dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah adalah di antara kaidahnya adalah isbatu ma athbatallahu lahu wa nafi ma nafallahu an. Kita tetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, itu kan, dan kita nafikan apa yang Allah nafikan tentang dirinya. Itu di antara metode Ahlussunnah di dalam asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Rahim, Allah Maha Rahman, Allah dan seterusnya. Itu semua adalah sesuai dengan kemuliaannya Allah Azza wa Jalla. Ya, dan masih banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa kita harus menetapkan apa yang Allah tetapkan. Ya, wallahu taala alam. Inilah 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Sekali lagi, bahwa kita dilarang gulu terhadap kuburan orang saleh. Yang kedua, gulu di dalam kuburan di antara bentuknya menjadikan dia sebagai masjid. Yang ketiga, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala bil ghadab, sebagaimana dalam hadis ini, istadda ghadabullah ala ma yaliku bi jalali, sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bab yang ke-21 ini bisa kita pahami dengan baik, yang masih dalam 4 bab ya, 219, 20, 21, 22 bentuk aplikasi kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Nah, semoga kita bisa menghindari dan bisa kita menjadikan orang-orang yang menjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tercela ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.